Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman anak muda UNSU Radio? Bareng lagi bersama saya Sigit Hardianto. Di sini dalam kegiatan fisik UNSU Bicara yang diselenggarakan setiap bulannya, tepatnya di minggu kedua. Nah, pertanyaan awal saya akan tanya, mudah-mudahan ya, kita tetap diberikan kesehatan ya, pastinya. Sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Nah, seperti biasa saya Sigit akan bakalan menemani siang teman anak muda selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, dalam kegiatan fisik UNSU Bicara yang diselenggarakan di minggu kedua setiap bulannya. Dan seperti biasa, pagi ini saya akan menyediakan perbincangan hangat seputar komunikasi organisasi dan organisasi mahasiswa. Nah, untuk kesempatan kali ini tema yang akan kami angkat mengenai komunikasi organisasi dan budaya organisasi mahasiswa. Nah, kali ini sudah hadir dua narasumber pakar di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Jehan Ridho Iskarsyah, Esos MSI. Selamat siang, Bapak Jehan. Selamat siang, Bang Sigit. Ya, kemudian narasumber kedua ada Bapak Fadil Palevi Hidayat, SIKOM MIKOM. Selamat siang Pak Fadil. Selamat pagi menjelang siang Abang Sigit. Oke, sebagai pembuka tema kita di siang hari ini bahwasanya memang organisasi mahasiswa ya, kita masuk ke dalam skop perbincangan kita merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa. Pastinya ini untuk mewadahi bakat serta kreativitas, minat, potensi mahasiswa yang dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi ya, di Indonesia. Banyak beberapa macam ya organisasi mahasiswa seperti UKM, kemudian ada lembaga-lembaga kemahasiswaan. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Jehan yang terlebih dahulu, menurut Bapak apa sih pentingnya organisasi kampus ini bagi mahasiswa, Pak Jehan? Baik, terima kasih sebelumnya Bang Sigit, ini senior saya nih sebenarnya. Jadi kita beberapa aktivitas bersama ketika ada di suatu organisasi. Yang pertama, ketika kita bicara sebuah organisasi, kenapa saya bilang anggap ini penting ya? Yang pertama adalah organisasi ini adalah sebuah wadah. Yang pertama, sebuah wadah untuk kita dapat mengembangkan suatu potensi baik dalam aspek internal dan eksternal. Yang pertama, bagaimana kita mengukur kemampuan dan potensi diri kita itu dengan alat atau instrumen yang disebut organisasi. Ketika dipertanyakan kepada saya bagaimana seberapa pentingnya ketika kita bicara organisasi kepada mahasiswa, yang pertama adalah mahasiswa itu memang identik ya dengan yang dikatakan agen perubahan dan sebagainya. Tapi makna yang terkandung di dalam sebuah organisasi adalah mahasiswa memiliki tanggung jawab. Ketika berada di sebuah wadah yang dinamakan perguruan tinggi, maka mahasiswa secara langsung mau tidak mau harus terikat dan aktif ketika bicara dalam organisasi. Karena apa? Pembelajaran di ruang kelas itu belum tentu bisa memberikan support sistem kepada kita. Maka organisasi itu mendewasakan kita dalam hal pemikiran dan lain-lain. Kemudian Bang Sigit ketika mengarah pada mahasiswa, maka organisasi itu menjadi sebuah penguat terhadap potensi-potensi yang ada dalam diri. Itu yang menjadi catatan saya sebelumnya. Mungkin itu awal pembukanya, Bang Sigit, saya kembalikan. Oke, tadi seperti yang disampaikan Bang Jehan ya, bahwasanya organisasi itu merupakan wadah penguat, penyalur aspirasi ya, mahasiswa yang berkaitan dengan aktivitas dan kreativitas mahasiswa. Nah, kemudian saya bertanya kepada Bang Fadil saja ya. Bang Fadil, menurut Bang Fadil, tadi seperti yang sudah disampaikan Bang Jehan, pentingnya organisasi itu adalah sebagai penguat. Menurut Bang Fadil, pentingnya organisasi mahasiswa bagi mahasiswa itu apa, Bang Fadil? Baik, terima kasih Abang Sigit ya. Jadi kebetulan dua abang kita ini ya, dua abang saya ini merupakan senior saya juga dalam sebuah organisasi. Jadi juga kami merupakan satu wadah ya dalam sebuah organisasi. Organisasi bagi mahasiswa itu merupakan hal yang sangat vital atau sangat penting ya, terutama di dalam kampus
kampus-kampus ya, karena tempat pendukung, tempat penggali, tempat pencarian soft skill ya, kepribadian dan lain sebagainya itu didukung dengan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi. Jadi jika ditanya dengan seberapa pentingnya organisasi bagi mahasiswa, itu sangat-sangat penting ya, karena ibarat makan nasi ya, organisasi ini ibaratnya adalah lauknya ya. Jadi makan nasi tanpa lauk itu kurang lengkap. Jadi bagi mahasiswa jika tidak berorganisasi itu tidak lengkap, karena soft skill bagi saya sendiri ya, khususnya ketika saya mahasiswa, soft skill itu sangat ditemukan di dalam organisasi. Jadi ini sangat-sangat penting dan memang harus mahasiswa mengembangkan dirinya di dalam sebuah organisasi. Saya rasa itu sih. Baik, hampir sama ya dengan pernyataan Bang Jihan ya, bahwasanya memang pentingnya organisasi mahasiswa itu dikarenakan organisasi merupakan sebagai sarana untuk pengaktualisasian aktivitas mahasiswa itu guna untuk mendukung kreativitas. Tadi juga sempat dibahas mengenai soft skill ya, mengenai soft skill mahasiswa. Nah, kemudian saya mau tanya kepada Bang Jihan ya, terlebih dahulu. Di dalam organisasi mahasiswa ini kan ada semacam bentuk komunikasi ya, yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, menurut Bang Jihan, bentuk komunikasi apa yang idealnya diterapkan oleh mahasiswa dalam mengaktualisasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan ini, Bang Jihan? Baik, Bang Sigit, ada beberapa mungkin yang perlu kita diskusikan di pagi dan siang yang sangat luar biasa ini, acara yang di luar secara hati kita lah kalau bisa. Jadi memang komunikasi itu menjadi bagian terpenting ya, apalagi saya mengkaji dua hal. Yang pertama adalah budaya dan organisasi. Saya kaitkan di sini masih. Yang pertama, ketika kita bicara budaya adalah kita bicara bagaimana interaksi, integrasi, kebiasaan dan sebagainya. Nanti ketika dikaitkan dengan organisasi, maka apa-apa yang menjadi kebiasaan di dalam organisasi itu harus memang dipahami. Ya, ketika kita mendirikan sebuah rumah, maka kita harus paham dulu apa bahannya, kemudian apa yang dicampurkan dalam semen dan sebagainya. Itu sebagai contohnya. Yang kedua, kita membahas tentang organisasi. Kalau kita sebenarnya membahas kajian secara terminologi organisasi ini kan semacam sebuah alat atau instrumen ya. Itu kita reverse, misalnya kita kembali kepada harfiahnya, bahwa organisasi itu adalah organon ya, yaitu adalah instrumen alat. Maka ketika pertanyaan diajukan kepada saya tadi Bang Sigit, sebenarnya pola bagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa ya, ketika bicara tentang komunikasi yang ideal itu seperti apa dalam organisasi. Yang pertama, ketika mahasiswa itu menyatakan diri untuk bergabung dalam organisasi, yang pertama kita harus dapat mengukur kompetensi dan kemampuan diri kita. Karena kebanyakan mahasiswa sekarang itu ataupun bukan mahasiswa ya, ataupun yang lainnya ada di luar sana, memang organisasi itu dinyatakan adalah sebuah wadah untuk berkumpul-kumpul saja, ya, untuk duduk-duduk saja, tapi tidak melihat bagaimana esensi ya, kemudian tujuan dan kebermanfaatan berkumpul itu. Itu yang pertama dalam artian kita mengaktualisasikan diri, mengukur kompetensi dan kemampuan kita. Yang kedua, ketika kita bicara komunikasi ideal itu, maka kita harus mampu mengedepankan sebuah organisasi itu untuk kemaslahatan umat. Yang kemaslahatan umat, maka pola komunikasi yang dibangun adalah yang idealnya itu adalah memberikan kontribusi melalui sebuah organisasi itu. Kenapa saya bilang kebanyakan memang di luar sana ya, yang beberapa kali kita berdiskusi dengan teman-teman yang memang di luar bergabung bertahun-tahun ada dalam sebuah organisasi, maka sekarang lembaga-lembaga sosial yang dikuatkan oleh masyarakat, apalagi saya memang seorang perencana wilayah, ada beberapa kawan-kawan yang memang kuat dalam artian pengembangan potensi desa dan sebagainya. Organisasi itu dinyatakan sebagai rumah yang memang tujuan akhirnya adalah untuk kebermanfaatan. Itu bagian kedua.
Maka pola komunikasi yang harus dibangun mahasiswa ketika bicara di perguruan tinggi, maka mahasiswa itu harus mengetahui bobot bagaimana sebuah organisasi akan dilakukan atau dia mendaftar di sebuah organisasi itu di perguruan tinggi. Karena kebanyakan memang mahasiswa ini kan saya bilang tadi berkumpul, kemudian duduk, bermalam-malam, begadang dan sebagainya, tapi kebermanfaatan untuk kemaslahatan itu cukup kecil gitu Bang. Jadi kita berharap memang apalagi sekarang banyak kreativitas yang harus dituntut, itu yang memang menjadi catatan kita. Itu mungkin Bang yang harus kita kuatkan dalam pemikiran mahasiswa. Baik, menurut Bang Fadil, Bang, tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Jehan bahwasanya bentuk komunikasi yang idealnya itu dilakukan siapnya itu harus memiliki kebermanfaatan bagi dirinya. Nah, untuk Bang Fadil, menurut Bang Fadil sendiri bagaimana bentuk komunikasi yang diterapkan oleh mahasiswa? Apakah sama atau ada perbedaan, Bang Fadil? Baik, sebenarnya saya mengutip ya beberapa pendapat dari buku ya, terutama dari buku komunikasi organisasi Don Paules ya. Jadi dalam bukunya ketika berbicara organisasi itu ada dua pandangan. Pertama, dia memandang dalam sebuah organisasi ini adalah sebuah wadah, dan yang kedua pandangannya dia memandang organisasi adalah sebuah struktur. Nah, jika kita kaitkan dengan komunikasi, maka ada 4 bentuk komunikasi yang bisa diterapkan oleh mahasiswa ketika di dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada komunikasi ke bawah, ya, dari pimpinan, antara pimpinan ke bawah, ya, dari atas ke bawah, dan ada komunikasi ke atas, ya, dari bawah, ya, dari tingkat yang paling bawah ke tingkat yang paling atas. Lalu juga ada komunikasi horizontal, di mana komunikasi ini terjadi di antara sesama divisi, sesama manajer atau sesama kepala bagian, dan yang terakhir adalah komunikasi diagonal. Nah, yang paling penting ini adalah komunikasi diagonal. Kenapa? Karena di dalam sebuah organisasi, komunikasi diagonal ini merupakan komunikasi yang membuat informasi, penyebaran informasi itu semakin cepat. Jadi mahasiswa ketika berorganisasi paling utama biasanya menerapkan komunikasi diagonal, karena dengan menerapkan komunikasi diagonal menurut buku si Don Paules tadi, penyebaran informasi di dalam sebuah organisasi itu maka bisa semakin cepat ya. Terlebih lagi di era digital seperti saat ini, maka penyebaran informasi itu bisa lebih cepat gitu sedikit. Jadi ada 4 bentuk komunikasi yang bisa diterapkan, tetapi yang paling penting untuk semua divisi itu adalah komunikasi diagonal. Jadi antar seluruh struktur organisasi itu bisa memberikan informasi secara lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bang Fadil ya atas informasinya. Jadi bentuk komunikasi itu di dalam sebuah organisasi seyogyanya tadi mengutip dari beberapa pendapat para ahli tadi ya. Ada 4 ya. Salah satunya adalah komunikasi dari atas ya, ke bawah ya, atau top down, kemudian dari bawah ke atas, bottom up. Ada komunikasi horizontal. Horizontal ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh sesama satu level ya, seperti itu ya. Kemudian ada komunikasi diagonal yang seperti yang di dalam Bang Fadil, umpan baliknya itu cukup dan sangat cepat sekali ya. Nah, masuk kepada pertanyaan berikutnya ini mengenai budaya organisasi. Kita ketahui bahwasanya tuntutan perguruan tinggi ini semakin lama itu semakin berat ya, dalam meningkatkan kualitas. Nah, menurut Bang Fadil dulu lah ya, saya mau tanya budaya organisasi apa saja sih sebenarnya yang harus diterapkan untuk mahasiswa dalam menunjang kualitas perguruan tinggi, khususnya nanti di masa yang akan datang? Oke, jadi menurut kacamata saya ya, berdasarkan buku yang pernah saya baca, jadi ketika berbicara budaya organisasi itu kita akan berbicara tentang ciri khas atau pembeda atau apa alur anut yang dijalankan dalam sebuah organisasi ya. Apakah itu bisa seperti budayanya musyawarah
bisa juga budayanya dari pimpinan, dari pemerintah, dari perintah ya, atau arahan. Jadi budaya organisasi ini bisa menjadi pembeda atau ciri khas sebuah organisasi. Nah, mahasiswa ya, ketika masuk dalam sebuah organisasi ya, budaya tersebut bisa dibentuk pertama dari siapa yang memimpin ya, siapa yang memimpin. Jadi yang memimpin sebuah organisasi itu bisa membawa sebuah budaya organisasi yang baru. Walaupun pada umumnya organisasi biasanya sudah memiliki budayanya tersendiri. Nah, jadi budaya organisasi ini adalah sebagai pembeda saja Bang Sigit ya, mana sebagai ciri khas organisasi tersebut. Kalau lebih seperti itu Bang Sigit. Oke, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Fadil bahwasanya ciri khas yang menjadi pembeda budaya organisasi yang diharapkan memang terletak pada pemimpinnya ya. Nah, saya menangkap dari pembicaraan Bang Fadil bahwasanya memang pemimpin yang visioner khususnya untuk pengembangan kualitas perguruan tinggi di masa yang akan datang itu akan memiliki efek yang baik bagi keberhasilan dari perguruan tinggi. Nah, kalau untuk pandangan kacamata Bang Jehan, budaya organisasi apa saja yang kira-kira ideal ya dalam mengembangkan kreativitas mahasiswa? Bang Sigit, ada beberapa memang tadi saya kutip dari pernyataan Bang Fadil dari tentang masalah kepemimpinan dan sebagainya. Tapi memang idealnya ketika kita bicara budaya organisasi ini, yang pertama tadi yang di Bang Fadil sudah bilang bahwasanya seorang mahasiswa atau masyarakat sekalipun terutama harus mengetahui bagaimana kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Yang pertama, bagaimanapun jangan sampai kita memaksakan diri ya untuk bergabung dalam sebuah kelompok, tetapi memang secara efektif, efisien, produktif sebuah organisasi itu tidak memberikan kontribusi yang kuat terhadap diri kita pribadi. Ini yang pertama. Yang kedua, budaya bagaimana yang harus dipersiapkan oleh anggota dan oleh masyarakat ataupun mahasiswa sekalipun. Yang kita lihat ketika kita bicara perguruan tinggi, mahasiswa memiliki beberapa tanggung jawab. Ya, kita lihat agent of change, agent of control, agent of modernization, mana sekarang yang harus diemban ya oleh mahasiswa, bagaimana perubahan terhadap aspek sosial, aspek-aspek kemanusiaan dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara tridharma dan cetadharma, yang pertama mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam hal pendidikan dan pengajaran. Itu yang pertama, karena esensi tujuan dari seorang mahasiswa itu harus ingat bahwasanya untuk belajar, ya, untuk belajar yang pertama. Bukan berarti datang ke kampus untuk organisasi, itu salah. Ya, kan? Saya anggap katakan salah karena tujuan utama kita adalah pendidikan dan pengajaran. Boleh, karena ketika bicara tentang tadi seperti dibicarakan oleh Bang Fadil, seperti nasi tanpa sayur ya Bang ya. Iya. Kalau saya bilang saya bilang tanpa garam. Saya bilang seperti itu. Boleh. Tapi kita lihat makna yang pertama adalah tujuan kita adalah belajar yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang penelitian. Ini sekarang penelitian sekarang apalagi banyak kementerian ya, Kementerian PDT, kemudian Kementerian Sosial, kemudian kementerian yang mensupport bagaimana jiwa-jiwa visioner ke depan ya, mahasiswa bagaimana seorang pendidik ke depan, mahasiswa yang mampu bersifat produktif. Karena apa? Menghasilkan peluang-peluang terhadap orang lain dan sebagainya. Ini menjadi sebuah catatan ketika mahasiswa bergabung dalam organisasi. Ada tidak organisasi tersebut mensupport ketika kemampuan organisasi itu didukung oleh penguatan-penguatan yang sifatnya adalah penelitian, research and development, penelitian dan pengembangan. Itu. Yang kedua, kita lihat sekarang banyak tuntutan Bang terhadap bagaimana aspek sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa sekarang memang dituntut bagaimana memberikan kontribusi. Kenapa lagi-lagi saya bilang sebuah organisasi itu harus memberikan kontribusi dan sebuah perubahan terhadap masyarakat. Bahwasanya siapa lagi kemampuan secara akademik, kemampuan secara retorika dan sebagainya hanya di kampus dan di organisasi yang dipelajari di situ. Karena bagaimanapun masyarakat di luar sana membutuhkan
sharing session dari kita untuk menerima informasi yang ada di luar. Masyarakat membutuhkan kita, apalagi mahasiswa, apalagi orang-orang yang berkecimpung dalam akademisi, untuk dapat meredahkan, bukan memberikan solusi yang konkret, tapi meredahkan terhadap problema yang terjadi pada saat sekarang. Kita harus menguatkan sebuah organisasi itu sebagai wadah untuk memberikan kontribusi dalam pengabdian. Dan ketika kita bicara catur dharma tadi adalah alisan Muhammadiyah. Lagi-lagi ketiga hal itu tidak akan memberikan kontribusi yang nyata ketika kita tidak dibekali dengan keilmuan yang berbasis kepada agama. Lagi-lagi memang organisasi tersebut memang ketika mengedepankan terhadap ketakwaan, terhadap esensi terhadap agama, saya yakin insya Allah bahwasanya dari hal private ataupun dari hal pribadi seorang mahasiswa itu akan memberikan kontribusi yang nyata melalui organisasi dengan penguatan keagamaan. Karena bagaimanapun di luar sana memang attitude itu akan menjadikan cerminan ketika kita ada di dalam masyarakat dan di ruang lingkup yang lebih luas ya. Tidak bicara organisasi kampus gitu, tapi bicara tentang organisasi yang ada itu. Mungkin itu aja Bang Sigit yang bisa kita sebutkan. Jadi saya tangkap dari pernyataan Bang Jehan bahwasanya memang budaya organisasi yang diharapkan itu ya memang harus disinkronkan kepada budaya penguatan kelembagaan seperti kontribusi keilmuan, ya, kemudian soft skill ini menyangkut sikap ya, ataupun attitude bagiannya serta keagamaan. Nah, jadi sudah dapat pencerahan ya teman-teman anak muda mengenai keorganisasian dan budaya organisasi. Kita break sebentar dulu ya Pak Jehan dan Pak Fadil ya. Jangan kemana-mana teman anak muda, kami akan kembali sesaat lagi dalam kegiatan Bisik Unsur Bicara. Baik teman anak muda, kembali lagi bersama saya Sigit dalam rangkaian kegiatan Bisik Unsur Bicara yang on air setiap bulannya ya, tepatnya di minggu kedua. Nah tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Jihan tadi, bahwasanya memang budaya organisasi yang ideal itu ya, merupakan sebagai sebuah penguatan kelembagaan seperti mahasiswa itu harus bisa memberikan kontribusi keilmuan ya, seperti soft skill, keagamaan dan juga attitude ataupun sikap. Nah, saya mau tanya kepada Bang Fadil ya mengenai kegiatan-kegiatan ya, kegiatan ataupun aktivitas mahasiswa. Nah, saya mau tanya kepada Bang Fadil, menurut Bang Fadil kegiatan apa saja sih yang seharusnya dilakukan oleh organisasi mahasiswa dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa guna untuk mendukung tuntutan perguruan tinggi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bang Sigit. Jadi banyak sekali ya kegiatan-kegiatan mahasiswa, terutama yang harus diikuti melalui organisasi-organisasi mahasiswa. Salah satu contohnya yang pernah saya bimbing ya, salah satu organisasi yang saya bimbing, di mana mendapatkan dana hibah ya, dari kementerian, di mana program ini diluncurkan setiap tahunnya dan ini ditujukan kepada organisasi-organisasi mahasiswa. Untuk dana maksimal yang didanai itu sebanyak 40 juta dan alhamdulillah tahun lalu organisasi mahasiswa di Bisik Bungsu ya salah satunya mendapatkan dana yang cukup banyak sekitar 38 juta ya. Jadi memang ini salah satu keuntungan ya jika kita bisa masuk dalam sebuah organisasi kreatif dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan perguruan tinggi kita, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, selain itu banyak juga ya, selain kegiatan pengabdian desa, ada juga kegiatan pekan ilmiah mahasiswa nasional ya, di mana diikuti secara berkelompok dan ini secara rutin tahun ke tahun ini selalu diselenggarakan tidak hanya oleh pemerintah ya, tapi juga diselenggarakan oleh kampus-kampus yang ada di Indonesia ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa dan ini bisa menjadi salah satu masuk di CV ya, riwayat hidup mahasiswa bahwa
pernah berprestasi ya, terutama dalam bidang akademik, dalam kegiatan desa dan kegiatan ilmiah. Jadi begitu banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti Bang Sigit, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti yang disampaikan oleh Bang Fadil tadi ya, bahwasanya memang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan itu ya seperti harus disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan kementerian. Iya. Seperti kegiatan PHP 2D tadi ya, yang seperti disampaikan oleh Bang Fadil, bahwasanya memang kegiatan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa ya. Dan alhamdulillah tahun lalu ya Bang Fadil FISIP meraih pendanaan untuk program PHP 2D, dan ini pastinya menjadi model kita ya, model kita khususnya di FISIP ya untuk untuk mempertahankan ataupun lebih kepada meningkatkan kualitas ya, kualitas dari FISIP ini sendiri. Nah kalau untuk Bang Jihan ya, selain kegiatan PHP 2D, kegiatan apa saja yang memang seharusnya dilakukan oleh organisasi mahasiswa dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa? Baik, Bang Sigit. Kita kembali kepada hakikat ya. Yang pertama, ketika bicara organisasi bukan hanya satu pemikiran, tapi menyatukan beberapa pemikiran. Ini juga menjadi sebuah tugas penting ya. Ketika sebuah organisasi itu memiliki yang namanya visi dan misi. Ya, visi misi tujuan ya, kemudian bagaimana kita memproyeksikan organisasi ini ke depannya mau bagaimana. Tetapi ketika bicara dikaitkan dengan mahasiswa ya, organisasi mahasiswa itu saya bilang kembali memaknai dengan tantangan yang sekarang revolusi ya, industri 4.0, 5.0 lah sekarang mungkin ya, spiritual ya. Bagaimana dituntut kita itu kaulah muda yang harus visioner dan didukung support system oleh beberapa kementerian ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang didukung dan support oleh pemerintah sekarang ya untuk dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut. Akan tetapi yang menjadi sebuah catatan penting ya ketika kembali lagi kepada organisasi tersebut, kira-kira bisa nggak menjadi sebuah wadah yang dikembalikan menjadi sebuah wadah yang dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut. Itu yang pertama Bang Sigit. Yang kedua, banyak mungkin kegiatan-kegiatan dari yang disebutkan oleh Bang Fadil ya, bahwasanya ada kegiatan-kegiatan tentang pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Saya kembali lagi kepada kita ataupun kepada kita mahasiswa ataupun kepada masyarakat, bagaimanapun wadah tersebut harus memiliki kebermanfaatan dan kemaslahatan umat. Itu yang menjadi catatan saya pada pagi menjelang siang ini Bang Sigit bicara organisasi. Karena bicara budaya berarti bicara kebiasaan, bicara SOP, standar operasional prosedur, tingkah laku, attitude dan sebagainya, itu budaya, kebiasaan yang harus dibangun. Kemudian bicara tentang organisasi tersebut, bagaimana instrumen dan alat tersebut mendukung, ya, instrumen organisasi tersebut mendukung supaya attitude, supaya kebiasaan, supaya harapan-harapan yang kita inginkan itu menjadi sebuah kenyataan melalui organisasi tersebut. Maka dari itu banyak kita kembali kepada kita pribadi, kepada kita yang ada di aspek sosial, bagaimana organisasi tersebut menjadi sebuah kekuatan, menjadi penguatan apalagi kampus. Saya melihat unsur ini sangat mempersiapkan organisasi ini sangat luar biasa Bang Sigit. Saya lihat banyak ada SSDC ya, Bang Fadil, ada CDAC dan sebagainya. FISIP juga memberikan kontribusi dengan mengirimkan beberapa mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Saya lihat memang sangat luar biasa unsur ini mempersiapkan itu Bang. Dalam artian untuk menguatkan kelembagaan kita. Saya bilang dari awal tadi, penguatan kelembagaan ini menjadi syarat yang sangat mutlak. Bagaimana kedepannya sebuah organisasi baik itu skala mahasiswa dan skala umum menjadi sebuah kendaraan ataupun sebuah barometer baru terhadap pengembangan ke depan Indonesia di era 2045 ya, di era ke depannya. Itu mungkin pasti. Wah, jadi istilahnya barometer terbaru ya sebagai wadah ya. Jadi seperti yang disampaikan Bang Jihan, memang seyogyanya itu kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Ormawa ya, organisasi mahasiswa itu ya harus kegiatan itu memberikan kontribusi ya, serta memberikan kebermanfaatan ya.
bukan hanya kepada dirinya sendiri ya, tetapi kepada institusi dan kepada orang lain. Seperti itu ya Bang Jihan. Iya. Oke. Menurut Bang Fadil Bang, ini kan banyak sekali ya Bang ya, ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan ormawa, pastinya kan ada timbul yang namanya kendala dan hambatan. Nah, dalam kacamata Bang Fadil ya, menurut Bang Fadil kendala apa saja sih yang ditemui oleh mahasiswa dalam mengaktualisasikan aktivitas-aktivitas keorganisasian di dalam ruang lingkup organisasi mahasiswa? Baik, Mas Sigit. Jadi hambatan ya, jadi hambatan, kendala yang paling umum di dalam sebuah organisasi, terutama organisasi mahasiswa, ada satu yang memang ini tidak akan pernah hilang dalam sebuah organisasi, hambatan ini, kendala ini, karena memang ini merupakan bagian dari organisasi. Masalah tersebut itu adalah konflik ya. Jadi dalam setiap organisasi, terutama mahasiswa, itu selalu ada konflik ya. Baik konflik di dalam pribadi tersendiri, konflik antar kelompok organisasi, atau konflik antar anggota. Jadi kendala-kendala ini tidak akan pernah hilang ya. Kendala ini tidak akan pernah hilang karena ini merupakan bagian organisasi. Banyak mahasiswa ya, ketika konflik di dalam sebuah organisasi, terus merasa malas ya, merasa menyerah ya, padahal itu merupakan bagian dari sebuah organisasi. Jadi ditambah lagi ketika pandemi COVID-19 ya, aktivitas-aktivitas kegiatan organisasi itu semakin terbatas. Ini juga menjadi kendala karena berbagai kegiatan yang harusnya bisa dilaksanakan secara langsung harus tertunda ya, dan ini juga menjadi kendala besar. Namun kendala-kendala ini harusnya bisa dijadikan sebagai acuan ya, bagaimana organisasi itu harus terus berkembang dengan masalah-masalah tersebut, dengan konflik tersebut, sehingga membuat sebuah organisasi itu makin besar ya, makin hebat, dan bisa menghadapi masalah tersebut dan masalah-masalah yang lain ke depannya. Kurang lebih itu masalahnya Bang Sigit. Konflik ini yang sering terjadi dalam sebuah organisasi. Wah, jadi konflik itu memang merupakan sebuah kendala ya, ataupun hambatan dalam mengaktualisasikan kegiatan ke organisasi mahasiswa. Nah, memang konflik ini saya tangkap membuat organisasi semakin oleng ya, seperti itu. Ya. Semakin oleng gitu ya. Nah, untuk Bang Jehan ya, Bang Jehan, dalam kacamata Bang Jehan, kira-kira kendala apa Bang yang muncul ya ketika mahasiswa itu mengaktualisasikan kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa? Tadi memang saya menguat kembali apa dikatakan oleh Bang Fadil, Bang Sigit. Yang pertama tadi konflik. Ketika konflik muncul itu ada sebab dan musabab. Yang saya tangkap yang pertama adalah bagaimana organisasi itu tidak kembali kepada kaidah, visi dan misi dari awal. Bagaimana satu orang, dua orang, tiga orang itu memiliki visi misi yang sama sehingga tujuan itu tercapai. Itulah aspek dalam sebuah organisasi tersebut. Tapi menjadi catatan beberapa konflik yang terjadi di beberapa organisasi, baik levelnya itu internal dan eksternal ya. Banyak memang problema yang dihadapi adalah bagaimana kita kesulitan untuk menyeimbangkan egosentris. Ya, egosentris itu ketika muncul ego dari pribadi, maka tadi ngomongin seperti kapal oleng. Ya, kapal oleng itu Bang, jadi seperti kapal dalam lautan, ketika nakoda ataupun satu pun itu mengulah ataupun melempar kain ke dalam laut, maka kapal itu akan terganggu. Itu Bang. Sama seperti kita bicara organisasi, ketika satu orang, dua orang mengulah di luar dari kaidah sebuah visi misi, maka organisasi tersebut pun akan oleng gitu. Itu saya kuatkan yang pertama dari tanggapan dari Bang Fadil. Yang kedua, memang lagi dan lagi organisasi ini kan harus dikuatkan dengan standar operasional prosedur. Ada dokumen-dokumen yang memang menjadi sebuah kekuatan, yang menjadi sebuah fondasi awal. Kita punya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya. Hal tersebut termaktub ya. Bagaimanapun itu harus di dalam kepala, bukan di luar kepala. Ini bahasa yang kita sering ungkap, di luar kepala itu saya hafal, tidak, tapi di dalam kepala. Ya, banyak organisasi ini dikendalikan oleh oknum-oknum, ya, oknum-oknum yang memang memiliki kepentingan pribadi, sehingga muncul egosentris yang tadi Bang Sigit. Maka saya banyak melihat organisasi kemahasiswaan itu ya
ketika satu dua orang itu dikendalikan oleh egosentris yang tinggi, maka akan muncul sebuah konflik. Tapi konflik itu konflik internal, saya yakin, karena bagaimanapun mahasiswa itu kan punya jawaban tersendiri untuk menghadapi itu. Kalau kita dalam kajian akademik ya kita analisis ya bagaimana kelemahan, kekuatan, peluang dan hambatan itu konflik. Tetapi memang mahasiswa karena kaula muda, darah muda masih banyak konflik-konflik yang muncul ya, dari permasalahan pribadi dibawa ke dalam organisasi, dari permasalahan keluarga dan sebagainya. Mungkin itu Bang Sigit yang bisa kita diskusikan. Wah, jadi memang sepakat ya antara Bang Fadil dengan Bang Jaya bahwasanya memang kendala dan hambatan yang muncul ya dalam mengaktualisasikan, dalam melakukan sebuah kegiatan ya, kegiatan organisasi mahasiswa itu adalah konflik. Dan memang konflik ini ya merupakan sebuah apa ya sebenarnya ketidaksesuaian ya, ketidaksepahaman ya, kemudian juga ketidaksependapatan ya, antara beberapa individu ya di dalam sebuah organisasi, dan inilah nantinya yang akan membuat organisasi yang kita ibaratkan sebagai kapal itu menjadi oleng seperti itu ya. Nah ini terakhir Bang Fadil, saya mau tanya ini mengenai trik ini ya, trik and trick. Kira-kira menurut Bang Fadil, trik apa saja yang kira-kira ideal ya, dalam memajukan, dalam mengembangkan sebuah organisasi guna untuk minimal meningkatkan kreativitas mahasiswa? Baik, Bang Sigit. Ya, jadi ketika ditanya ya teman anak muda, ketika ditanya tips and trick, saya menyarankan untuk menerapkan KKRG, Bang Sigit. KKRG itu ada komitmen, ada konsisten, dan RG-nya itu adalah yang gembira, Bang Sigit. Jadi kalau melaksanakan organisasi itu ada bukan KDRT loh. Iya, bukan KDRT, tapi ini KKRG ya. Komitmen, konsisten, dan yang gembira. Jadi dalam melaksanakan sebuah organisasi itu kita perlu komitmen, kita perlu konsisten ya. Dan untuk melaksanakannya itu perlu yang gembira. Ini seperti dengan slogannya Visip UMSU saat ini ya, untuk melaksanakan segala aktivitas itu perlu dengan gembira. Dan untuk melaksanakan sebuah organisasi teman-teman muda, jangan lupa untuk selalu yang gembira, karena dengan yang gembira semua urusan dan semua aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu mungkin Bang Sigit. Nah, oke, terima kasih Bang Fadil ya, bagaimana trik yang dapat memajukan organisasi dengan cara KKRG, bukan KDRT seperti itu ya, KKRG, komitmen, kemudian konsisten dan riang gembira, seperti slogan Visip UMSU ya, Visip UMSU riang gembira ya, seperti itu. Nah, kalau untuk Bang Jehan, menurut Bang Jehan, apakah sama Bang, trik and trick dapat memajukan organisasi mahasiswa Bang? Iya Bang. Kalau tahu gitu, tadi dari awal saya udah buat singkatan gitu. Singkatan. Memang Bang Fadil ini salah satu apa ya, peneliti dari aspek komunikasi ya, relatif kepada komunikasi organisasi yang kita. Saya yakin pengalaman beliau sangat luar biasa untuk peneliti. Tapi memang ketika kita bicara trik trik ya. Iya. Bagaimana trik kita, bagaimana strategi kita untuk supaya kita dapat ekstensi memang. Lagi-lagi kita bicara ekstensi. Bagaimana kita supaya bisa ekstensi dalam hal pribadi dan dan kebersamaan. Yang pertama ketika kita bicara organisasi, yang pertama kalau saya melihat dari beberapa problema yang terjadi ya, di beberapa organisasi baik skala internal dan eksternal. Yang pertama, organisasi tersebut harus memiliki yang namanya komitmen dan konsisten. Tadi saya kutip lagi nggak apa-apa yang tadi kan. Komitmen konsisten. Lagi-lagi ketika satu orang itu berkomitmen, tiga orang ini bisa sama-sama memiliki visi misi yang sama dan tujuan yang sama. Ketika organisasi tersebut dengan komitmen yang tinggi, maka saya yakin kapal nggak oleh kapten. Gitu ya kan? Itu yang pertama, komitmen konsisten. Kemudian yang kedua, Mas Sigit, kalau bicara tentang triknya ya, saya memang dari SMP, SMA ke OSIS. Ya. Kemudian dari SMA kemudian ke perguruan tinggi, saya ikut beberapa organisasi internal. Jadi yang menjadi pengalaman saya adalah saya lagi dan lagi melihat bagaimana background
background dari sebuah organisasi tersebut. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, minum kopi, ngantuk dan sebagainya, tetapi menghasilkan. Itu dia. Bagaimanapun memang organisasi tersebut yang tadi kumpul-kumpul itu kumpul-kumpul tapi menghasilkan sebuah visioner yang terbaru loh. Tuntutan kita banyak sekarang gitu. Triknya itu yang pertama. Yang ketiga, memilih organisasi juga sangat diharapkan. Bagaimana kita melihat organisasi tersebut itu mampu nggak mengakomodir kemampuan dan kapasitas dan kapabilitas kita untuk kedepannya itu bisa mengaktualisasikan diri supaya bermanfaat kepada orang lain. Mungkin Bang, ada lagi yang menjadi catatan penting buat saya ketika kita bicara sebuah organisasi lagi. Ya ini sebagai closing statement lah mungkin dari saya lah. Siap. Jangan takut dan jangan ragu ketika kita memiliki keinginan yang baik untuk orang banyak. Itu yang pertama, karena sebenarnya kan takut nanti bergabung orang lain. Itu saya bilang tadi, kembali kepada diri kita, kemampuan kita, kompetensi kita, tidak merugikan orang lain, tahu dan mampu ya mengukur kemampuan dan aktualisasi diri kan melalui organisasi di perguruan tinggi dan organisasi di luar perguruan tinggi. Karena bagaimanapun saya kira instrumen atau parameter dan barometer kita menjadi seorang yang lebih besar adalah kita mampu mengekspresikan dan mampu mengeluarkan kemampuan kita itu untuk bermanfaat orang banyak lagi dan lagi, bagaimana kemaslahatan itu sangat dibutuhkan. Mungkin itu Bang Sigit yang bisa saya kuatkan. Penutup terakhir itu adalah riang gembira itu menjadi sebuah slogan yang sangat membumi dan nasional. Saya rasa seperti itu Bang Sigit. Terima kasih Bang Sigit, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bang Jehan. Memang seperti yang disampaikan Bang Jehan, bahwasanya trik agar dapat memajukan organisasi ini, kembangkan kreativitas ya. Kemudian jangan takut berbuat baik. Nah ini saya kaitkan dengan kata ikhlas itu ya. Kalau kita ikhlas itu mudah-mudahan Allah itu akan ridho ya. Seperti itu ya Bang Jehan. Seperti nama Bang Jehan ya. Ini Jehan ridho seperti itu. Kemudian juga jangan merugikan ya. Jangan membuat sebuah perlakuan yang dapat merugikan orang banyak seperti itu. Wah, jadi ini hasil dari diskusi kita teman anak muda. Terakhir sekali nih Bang Jehan ya, closing statement. Nah seperti itu ya. Closing statementnya apa ini Bang Jehan dari pertemuan kita di hari ini dengan tema komunikasi organisasi dan budaya organisasi? Iya, closing statement yang pertama, terima kasih buat penyiar. Karena bagaimana saya ucapkan terima kasih karena diberikan waktu untuk bicara. Closing statement adalah satu, belajar. Yang kedua, membuka diri untuk mampu melihat bagaimana ruang lingkup di luar yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa semua aktivitas itu kembali kepada Allah, kembali kepada kita beragama, itu dan sebagainya. Mungkin itu masih. Ya. Kemudian untuk Bang Fadil, closing statement Bang Fadil dari pertemuan kita di siang hari ini. Baik, teman anak muda ya, walaupun kita berorganisasi, tapi jangan lupa tujuan utama kita adalah tetap berakademik ya. Dan mahasiswa yang berhasil itu tidak hanya berhasil dalam akademik, tapi juga berhasil dalam organisasi. Ingat, organisasi adalah tempat pengimplementasian ilmu kita yang kita dapatkan di perkuliahan, dan organisasi adalah tempat soft skill ya, bukan tempat nongkrong-nongkrong, bukan tempat ngopi ya, bukan wadah kumpul-kumpul biasa, tapi seperti kata Bang Jihan tadi, organisasi harus bisa menghasilkan sesuatu visioner dengan tuntutan-tuntutan kita seperti saat ini. Mungkin itu Bang Sigit, closing statement dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bang Fadil ya atas pemberian closing statementnya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua teman-teman muda. Wah, udah nggak terasa ini ya anak muda, sudah 1 jam kita berdiskusi ya mengenai topik komunikasi organisasi dan budaya organisasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Fadil. Terima kasih Bang Fadil. Terima kasih. Terima kasih Bang Jehan. Terima kasih Bang Sigit ya atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan riang gembira ya. Dan saya harapkan juga anak-anak muda tetap terus eksis ya, tetap sehat dan tetap mengembangkan kreativitas teman anak muda. Kalau anak muda sebagai mahasiswa seperti itu ya.
Saatnya saya bakal pamit undur diri. Jika ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya, kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu dimudahkan olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.